Nah itu kan Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika dia Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan. Tapi kemudian dia menari, kayak kemasukan. Oh, sempat. Itu orang kalau kerasukan ya, kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Memang Jokowi waktu itu masih wali kota. Ini ada videonya sebenarnya, cuman saya sempat memotret. Jadi dia nggak sambil ngambil airnya itu, kemudian sambil menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Panci ya, yang gak kapok-kapok ya dalam menghina dan memfitnah Jokowi. Terbaru nih teman-teman ya, si Dewa Panji ini melayangkan fitnah terhadap pribadi Jokowi. Katanya Pak Jokowi itu melakukan pesugihan. Aduh, ini sih menurut saya sudah sangat keterlaluan sekali ya. Ini menurut saya fitnah yang paling keji dari berbagai fitnah yang selama ini dilayangkan kepada Pak Jokowi. Coba bayangin, Jokowi katanya melakukan laku spiritual pesugihan. Urusan fitnah ijazah palsu saja belum selesai. Dan pasti nanti akan berakhir ya tidak mengenakan bagi si Dewa Panci. Masih sempat-sempatnya dia memfitnah Jokowi. Katanya melakukan laku pesugihan. Aduh, kata si Dewa Panji teman-teman ya, ciri-cirinya katanya karena Jokowi itu pernah membawa kodok ke Istana Bogor. Waduh, katanya itu bagian dari syarat laku pesugihan. Selain itu juga ada ritual menari katanya, yang menurut Panci itu sangat aneh katanya. Karena menari sambil kesurupan. Dan juga katanya Pak Jokowi ini membawa bantal ke Istana Bogor. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan teman-teman ya, harus segera ditindak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi kemudian dia menari, kayak kemasukan. Oh, sempat. Itu orang kalau kerasukan ya, kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Memang Jokowi waktu itu masih wali kota, pengen memadukan tradisi itu. Saya lihat ini ada baiknya, karena ada ritual Jawa yang kemudian jadi melakukan ritual dengan menyirami. Jadi mobil itu disiram. Produksi pertama nih. Tapi kemudian dia menari, kayak kemasukan. Oh, sempat. Ini ada videonya sebenarnya, cuman saya sempat memotret. Jadi dia nggak sambil ngambil airnya itu, kemudian sambil menari. Saya pikir, loh ngapain ini? Ini nggak ada nih di tradisi kayak gini. Ya kan gitu. Jadi ini ada di tarian-tarian kalau di zaman dulu ketika animisme dinamisme. Itu orang kalau kerasukan ya, kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Gitu. Dan ini maunya Pak Jokowi. Iya, itu. Nggak maksudnya ritual. Ritualnya gitu. Jadi saya sempat tanya, Pak, kok begitu gitu? Ya, apa ada tradisi? Enggak, Pak, tradisi saya pun enggak kayak gitu. Saya sempat berkata begitu waktu itu. Ya, gitu. Tapi ya sudahlah. Tradisi saya juga nggak kayak gitu. Waduh ya. Saya sih nggak percaya bahwa si Dewa Panci menyoal Jokowi terkait tarian yang katanya kesurupan tersebut ya. Karena seperti biasanya ini orang besar bacot daripada tiang. Banyak bacot ya, facts fix, kelar clear, tapi faktanya nggak clear. Faktanya juga nggak fix, ya kan? Maka saya juga tidak meyakini bahwa si Panci ini menegur Pak Jokowi terkait ritual menari yang konon sambil kesurupan tersebut ya. Tetapi kalau misalnya itu disangkut pautkan dengan kebudayaan, ya menurut saya itu wajar-wajar saja. Karena kalau kita misalnya ke Jawa Timur ya,
Di ujung timur Pulau Jawa Timur itu ada namanya Kabupaten Banyuwangi. Sampai saat ini di sana itu ada ritual seblang ya, menari sambil kesurupan. Dan itu hal yang wajar. Di Bali juga ada istilah yang serupa. Jadi menurut saya ini nggak bisa dijadikan tolok ukur bahwa Pak Jokowi itu melakukan laku spiritual pesugihan lah, inilah, itulah, itu sangat keterlaluan ya, itu fitnah. Coba kita lanjutkan lagi ya, ini dia. Nah itu kan Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika dia Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan. Jadi kalau dulu sebelum istilah termul itu menetap sampai sekarang, apalagi Pak JK lebih mempopulerkan lagi istilah termul itu ya. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya, ya cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Iya, pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih, orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget, zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya, dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa, ikhtiar, Usaha. mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berusaha, tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang lebih tradisional lagi Mas, ada yang kemarin sempat kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu sensitif, yaitu efek dari bulus jumbung. Bulus jumbung itu kura-kura yang hidup di danau seputaran Surakarta ini ya. Dan kalau orang mau sugih, nggak mau kaya, mandi di situ. Dan itu tidak dulu banget, dulu di danau itu ada kura-kura jumbungnya. Tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan lagi gitu. Mungkin ya sudah nggak ada gitu ya. Tapi artinya kepercayaan kayak gini ada. Kepercayaan memelihara kodok, biawak, ya. Kalau ini merpati oke lah, ya ini simbol kedamaian, simbolan ini oke. Tapi kalau kemudian kodok ini kata betul ini. Nah itu kan, Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika dia Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan. Itu memang ya nggak ada larangan. Bahkan orang Jawa itu juga kadang-kadang untuk mengamankan kamarnya, rumahnya menaruh pari atau padi di atas kap rumah. Itu orang Chinese juga punya kepercayaan itu dengan ada logo 5 dan lain sebagainya. Zaman dulu ada bayi dikasih peniti. Nah kayak gitu, atau rumahnya atau nanam apa gitu. Tapi kalau itu berlebihan atau lebay ya repot. Orang ini lebay, jadi dia itu tetap ingin sosok sederhana. Itu makanya dia katakan kepada Pak Yusuf kan, saya orang kampung. Tapi sebenarnya tidak. Termasuk juga adegan paling bersejarah masuk guru. Nah, coba bayangin. Jokowi dituduh melakukan pesugihan. Ngaku peneliti, ngaku ahli telematika, ngaku apa lagi? Banyak. Saya masih ingat ketika saya masih aktif sebagai jurnalis, saya pernah mendapati pernyataan yang bersangkutan ini sebagai seorang ahli uji kendaraan, ya. Karena pada saat itu Dahlan Iskan, ya, proyeknya mobil listrik Tusuki itu mengalami kecelakaan, dan dia di televisi mengatakan bahwa dirinya lebih ahli daripada Dahlan Iskan karena dia mendapatkan sertifikasi, ya, terkait uji kendaraan. Dan sekarang dia macak sebagai ahli pesugihan. Jokowi dituduh melakukan pesugihan hanya gara-gara melihat Pak Jokowi membawa kodok. Gitu loh, kodok, coba bayangin ke mana itu, ke Istana Bogor. Ini fitnah yang paling keji ya. Tolong diviralkan teman-temannya agar si Dewa Panci ini tidak hanya dijerat dengan satu pasal menurut saya ya. Lanjut. Saya orang kampung kok. Nah, kenapa saya harus jawab ini? Ya, karena menggunakan diksi orang kampung itu artinya kampung atau kampungan. Ya, itu ada bedanya. Kalau yang namanya kampungan itu yang ada di bawah ini loh. Kampungan apa? Karena dulu pernah di Istana Bogor membawa kodok. Nih kodok-kodoknya.
Ini foto asli loh ya. Wah, kampungan katanya. Jadi membawa kodok ke Istana Bogor itu kampungan, ya. Pernyataannya si Dewa Panci barusan. Dan dalam podcast sebelumnya dia mengatakan bahwa Pak Jokowi membawa kodok ke Istana Bogor itu bagian dari salah satu ritual pesugihan. Dan tadi katanya Pak Jokowi juga membawa bantal, membawa kasur, ya kan, ke Istana Bogor. Itu katanya bagian dari ritual pesugihan. Ini udah konslet otaknya ini ya. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh para termul-termul ya, agar diviralkan dan dilaporkan untuk yang kedua kalinya. Karena ini juga menuduh, waduh, ngeri tuduhannya ya. Bukan hanya ijazah palsu, tapi Pak Jokowi katanya melakukan laku spiritual pesugihan. Lanjut. Roy, bagaimana jawaban seseorang yang menjawab Pak Yusuf Kala? Roy Panci nih ya, manusia yang nggak tahu diri sama sekali. Ini akibat apa? Akibat ya polisi membiarkan para bajingan seperti Roy Panci ini ya akan berkoar-koar walaupun sudah menjadi tersangka. Setiap hari menghina merendahkan Pak Jokowi. Bisanya mantan narapidana yang sekarang jadi tersangka setiap hari menghina merendahkan Pak Jokowi. Anehnya ya, banyak pula yang percaya sama dia. Lebih percaya mantan narapidana daripada mantan presiden yang sudah banyak jasanya kepada negara Republik Indonesia ini. Buat kalian pihak kepolisian, kapan lagi mau kalian selesaikan masalah ini? Tangkaplah si Panci ini, ya kan? Tiap hari menebar kebencian kepada mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sadar diri kau Panci. Kata si Panci, ya, barusan melakukan sedikit podcast di salah satu podcast. Emang kau pikir patah dengar kau podcast kau itu? Itu kata dia kan, nanti tunggu aja podcast yang mana ya. Tak perlu ditunggu podcast kau. Ya, mantan narapidana seperti kau tak perlu dipercaya omongannya. Semua omongan kau itu menebar kebencian. Dendam apa kau kepada Pak Jokowi? Apa nggak dijadikan menteri kau di zaman Pak Jokowi? Makanya kau dendam sama Pak Jokowi. Orang gila kayak kau gini, ya tak pantas sebenarnya kemarin itu menjadi menteri. Makanya kau bawa Panci pulang ke rumah. Terus kata si Panci, karena ini gak ada hubungannya juga, kata dia. Ya memang gak ada hubungannya lah. Apa hubungannya? Kau, ya kan, memberikan komentar atas jawaban Pak Jokowi yang ditanya masalah JK. Kamu membela JK, merendahkan Pak Jokowi. Salah orang kau. Yang kau rendahkan ini mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Yang kau puja-puja itu siapa? Kata si Panci kan, Mas Roy, bagaimana jawaban seseorang yang menjawab Pak Yusuf Kala? Gak perlu kau bilang seseorang, kau jawab aja langsung Joko Widodo. Dengan mengatakan saya orang kampung. Nah, kenapa saya harus jawab ini? Karena menggunakan diksi orang kampung itu. Apa urusan kau menjawab? Ya kan, kalau Pak Jokowi bilang Pak Jokowi orang kampung, masalahnya di mana? Itu adalah jawaban elegan dari seorang Joko Widodo. Seorang yang rendah hati, bukan menyombongkan diri. Lalu kata si Panci, ya, itu artinya kampung atau kampungan. Kau yang kampungan, setiap hari menyerang Pak Jokowi, ya, mantan narapidana tak sadar diri. Itu ada bedanya. Kalau yang namanya kampungan, itu yang ada di bawah ini loh. Dia tunjukkan foto Pak Jokowi duduk memakai sarung. Pak Jokowi, walaupun dia kampungan, ya tapi dia adalah mantan presiden terbaik. Sementara kau yang perasaan kekotaan, ya jadi apa kau bangkit? Kata dia kan, dia sok menjadi raja ya. Sejak kapan Pak Jokowi sok menjadi raja? Bukankah kau yang perasaan kau akan menjadi orang yang paling pintar di Indonesia? Pakar telematika. Padahal hanya orang mencari makan dengan menjual sensasi. Itu kata dia kan, tadi saya sebutkan di podcast itu pernah mau pinjam baju dari raja beneran. Untungnya nggak dikasih. Pak Jokowi mau pinjam baju dari raja beneran. Joko Widodo itu orang yang paling rendah diri, ya rendah hati. Tak mungkin Pak Jokowi mau pinjam baju, ya kan? Baju raja. Tak perlu Pak Jokowi semua itu. Bukan kayak kau mungkin perasaannya kan, kau itulah ya
seorang yang paling terkenal, paling pintar, mantan narapidana, mantan menteri yang membawa panci pulang ke rumah. Katanya jadi dia pakai baju Raja Bengis, namanya Amangkurat, ya. Terus kata dia kan, dan kemudian dia pinjam baju, untungnya salah bajunya. Pak Jokowi tak mungkin pinjam baju. Baju presiden itu disiapkan bengak, bukan Pak Jokowi meminjamnya. Lalu dibilangnya kan kampungan apa? Terus ditunjukkannya lagi foto Pak Jokowi. Karena dulu kata dia ya di Istana Bogor membawa kodok. Pak Jokowi memang suka piara kodok. Orang piara kodok kenapa kau bilang kampungan? Kau yang kampungan. Semua apa yang dilakukan Pak Jokowi iri, kau cemburu. Kau keset kaki Jokowi lebih mulia daripada kau. Terus kata si Panji kan, nih kodok ya, ini foto asli dan pemotretnya kebetulan saya kenal betul. Pemotretnya adalah juara 2 fotografer nasional tahun 90. Ini pemotretannya, dia tunjukkan gambar dia. Karena di situ dia juara satunya, dia mau membanggakan dirinya bahwasanya dia adalah fotografer juara 1 fotografer. Panci, kau cuma juara 1 fotografer, sementara Joko Widodo presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini, kalah level kau jauh. Kata dia kan kebetulan juara satunya saya, habis itu ketawa. Kau merendahkan Pak Jokowi, mau meningkatkan mutu kau. Salah orang kau, ya. Walaupun kau juara 1 fotografer, kau itu sampah masyarakat. Yang tukang buat keonaran. Sementara yang kau hina ini mantan presiden terbaik, Panci, gak level sama kau, udah aku bilang. Terus dibilangnya kan juara 2-nya jadi fotografer istana, namanya Pak Agus Rono. Jadi ini saya bisa benar-benar yakin karena saya juga sudah tanya itu foto beneran mas, benar? Ya benar lah. Kenapa? Masalahnya di mana sama kau? Pak Jokowi merah kodok kek, ada urusannya sama kau. Dan apa yang dilakukan waktu itu? Inilah pencitraan luar biasa. Dia tunjukkan foto Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Itu namanya pemimpin yang menunjukkan kerja nyata di lapangan. Seorang presiden bisa masuk gorong-gorong, ya, supaya apa? Supaya menjadi contoh buat pejabat-pejabat yang di atas. Jangan hanya ongkang kaki saja menerima gaji sama tunjangan, turun tuh ke bawah ke masyarakat, masuk ke gorong-gorong. Itu baru leader yang baik, pemimpin yang baik, menunjukkan contoh yang baik, bukan pencitraan. Kayak kau ini baru pencitraan, ahli pakar telematika, tapi kerja kau hanya tukang fitnah, penebar kebencian. Terus kata dia kan luar biasa hebat ya kalau orang mengatakan wah dulu itu kampung. Bukan katanya, itu kampungan. Itu bukan kampungan. Makanya kurang jauh kau ngopinya. Sekali-sekali kau masuk tuh jalan kau keluar negeri sana, kau tengok orang-orang ya yang berpangkat tinggi, bisa dia turun ke bawah, membuka jasnya, membuka dasinya, tuh turun ke bawah, mencontohkan kepada anak buahnya bahwasanya dia adalah pemimpin yang baik. Bukan hanya duduk memerintah, tapi bisa bekerja di lapangan. Pemikiran kau yang kampung, kau yang kampungan. Dan kata si Panci, jadi sekali lagi saya jawab dari sisi terminologi Jawa, dia itu selalu melakukan apa yang namanya lamis. Lamis itu artinya menyatakan A tapi artinya B, sudah tapi belum, iya tapi tidak. Itulah namanya politik Jokowi. Supaya kau tidak bisa membaca apa yang dilakukan Jokowi. Itulah jeniusnya seorang Jokowi. Bukan kayak kau, udahlah kau bengak, sok paten lagi, sok merasa diri kau paling pintar. Panci, yang kampungan itu kau. Setiap hari menebar kebencian kepada Pak Jokowi. Apa nggak kampungan namanya itu? Orang kalau mau ya melihat orang lain itu berhasil, kau itu harusnya kau contoh keberhasilannya. Kenapa dia bisa berhasil, kau tidak? Bukan menebar kebencian. Ya kayak model kayak kau gini, mantan narapidana, mantan menteri membawa panci pulang ke rumah, itu nggak kampungan? Panci pun kau bawa pulang, apa nggak kampungan kau? Bercermin diri dulu kau Panci sebelum kau menghina merendahkan Pak Jokowi. Kau itu kedudukannya seperti apa? Antara langit dan bumi antara kau dengan Pak Jokowi. Kau tukang fitnah, mantan narapidana, mantan menteri yang membawa panci pulang ke rumah, sangkinlah kau kampungannya. Kalau Joko Widodo mantan presiden terbaik, Panci, ya
Tak mungkin rakyat Indonesia ini lebih percaya dengan mantan narapidana daripada mantan presiden yang sudah bekerja nyata membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau, apa kontribusi kau di negara Republik Indonesia ini selain membuat kekacauan, mencari sensasi, mencari makan dengan menebar kebencian? Malu kepada diri kau sendiri, ya. Nggak usah cuap-cuap tiap hari. Nanti aja di pengadilan kau buktikan bahwasannya kau itu benar. Lama-lama nengok muka kau Panji, menjijikkan. Kau ini cocok tiba-tiba ditangkap, ya kan, dimasukkan penjara. Tuh nanti diponis berat-beratnya, dicampakkan ke Nusa Kambangan biar nggak nampak lagi muka kau yang kayak Panji tuh. Ya, itu adalah komentar dari Ibu Yohana ya, selama 9 menit lebih, hampir 10 menit. Keren kali pokoknya Ibu Yohana ini kalau mengomentari para pembenci Pak Jokowi. Keren lah ya. Dan tidak perlu saya ulangi lagi karena kita sudah sama-sama mendengarnya. Keren lah, pokoknya saya sependapat dengan Ibu Yohana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.